Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai diksi, imaji, dan kata konkret. Diksi atau pemilihan kata, peranan diksi dalam puisi sangat penting karena kata-kata adalah segala-galanya dalam puisi. Begitu pentingnya pemilihan kata dalam puisi sehingga ada yang mengatakan bahwa diksi merupakan esensi penulisan puisi. Bahkan ada pula yang menyebutnya sebagai dasar bangunan setiap puisi, sehingga dikatakan pula bahwa diksi merupakan faktor penentu seberapa hebat seorang penyair mempunyai daya cipta asli. Kemudian imaji atau citraan. Diksi yang dipilih selalu menghasilkan pengimajian dan karena itu kata-kata menjadi lebih konkret seperti kita hayati melalui penglihatan, pendengaran, atau cita rasa. Pengimajian dapat dibatasi dengan pengertian sebagai kata atau susunan kata-kata yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan dan perasaan. Baris atau bait puisi itu seolah mengandung gema suara atau imaji auditif. Benda yang nampak, imaji visual, atau sesuatu yang dapat kita rasakan, raba atau sentuh, yaitu imaji taktil. Pengimajian dalam puisi dapat dijelaskan sebagai usaha penyair untuk menciptakan atau mengunggah timbulnya imaji dalam diri pembacanya, sehingga pembaca tergugah untuk menggunakan mata hati untuk melihat benda-benda, warna, dan telinga hati mendengar bunyi-bunyi, dan dengan perasaan hati kita menyentuh kesejukan dan keindahan benda dan warna. Selanjutnya yaitu kata konkret. Untuk membangkitkan imaji pembaca, maka kata-kata harus diperkonkret. Maksudnya ialah bahwa kata-kata itu dapat menyaran kepada arti yang menyeluruh. Seperti halnya pengimajian, kata yang dikonkret ini juga erat hubungannya dengan penggunaan kiasan atau lambang. Jika imaji pembaca merupakan akibat dari pengimajian yang diciptakan penyair, maka kata konkret ini merupakan syarat atau sebab terjadinya pengimajian itu. Dengan kata yang diperkonkret, pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan yang dilukiskan oleh penyair. Di sini saya akan membedah puisi Kita Adalah Pemilik Syah Republik Ini karya Taufik Ismail. Nah, diksi. Yang pertama diksi. Pilihan kata yang dituangkan oleh penyair dalam puisi ini sangat mendukung isi dan tema perjuangan harga diri bangsa. Kata kita yang dominan muncul dalam puisi memberikan makna orang banyak. Makna secara mendalam, kata kita bermakna seluruh rakyat Indonesia yang oleh pengarang secara tidak langsung diajak untuk bangkit dan berjuang melawan segala bentuk penjajahan dan intervensi oleh para penjajah baik secara internal maupun eksternal. Lalu, kata para pembunuh dapat dimaknai sebagai para penjajah. Para penjajah dalam puisi ini dimaksudkan sebagai orang-orang yang suka turut campur dalam kepemerintahan bangsa kita. Model dan bentuk penjajahan mereka revisi dalam bentuk gaya baru. Bisa jadi penjajahan gaya baru tersebut terimplementasi dalam bentuk kepemilikan saham-saham, penguasaan dan pengerukan kekayaan alam kita yang tidak terbatas, pemberian bantuan dan modal yang kemudian menjadi beban hutang sepanjang hayat, korupsi yang dilakukan oleh orang-orang pribumi sendiri, bahkan penjajahan yang merembes dalam masalah akidah dan moral. Selanjutnya, kata duli tuanku memberikan makna bahwa bangsa kita adalah bangsa yang selalu berprinsip yes, bos, atau yang penting bapak senang. Artinya, kondisi bangsa atau rakyat kita selalu siap bekerja menjalankan tugas untuk kepentingan dan kesenangan sang big boss dan menguntungkan si pelaksana tugas. Tak peduli orang lain untuk dijadikan sebagai bahan permenungan yang kemudian tercermin melalui beberapa pilihan katanya dalam baris puisi, apakah kita akan jual keyakinan kita dan dalam pengabdian tanpa harga. Kemudian imaji dalam puisi ini terdapat beberapa kalimat yang mengandung citraan atau imaji. Kalimat kita adalah manusia bermata sayu di pinggir jalan mengandung imaji penglihatan karena orang yang bermata sayu dan berdiri di pinggir jalan tentunya dapat kita lihat atau dapat diamati. Citraan ini mengandung makna bahwa orang yang bermata sayu seakan-akan kelihatan seperti sehabis bangun tidur, kelihatan ngantuk dan malas, matanya kurang bercahaya, apalagi berdiri di pinggir jalan. Citraan ini menggambarkan kondisi masyarakat yang termarginalkan yang hanya
mampu berusaha melihat, memandang, dan menerawang masa depan yang nampak suram dan samar. Kalimat mengacungkan tangan untuk oplet dan bus yang penuh menimbulkan imaji penglihatan, karena kondisi orang yang mengacungkan tangan atau melambaikan tangan untuk menghentikan sebuah bus atau oplet tentunya dapat dilihat dan bukan didengar. Pada dasarnya, orang yang mengacungkan tangan untuk sebuah bus atau oplet adalah melakukan kegiatan yang sia-sia, karena secara umum bus atau oplet yang sudah penuh tentunya tidak mau berhenti lagi untuk mengangkat penumpang, dan pasti bus atau oplet itu berlalu meninggalkan penumpang tersebut. Citraan ini memperkuat kondisi bangsa kita atau rakyat kita yang tidak mempunyai kesempatan untuk melaju, bahkan hanya tertinggal terkebelakangan dalam segala hal. Ketertinggalan dan keterbelakangan itu terutama di bidang pendidikan dan bidang teknologi, bahkan ekonomi. Kemudian yang terakhir yaitu kata konkret. Kata-kata seperti meja sangat memperkonkret makna sebuah kerjasama atau pelaksanaan perundingan untuk menempuh suatu tujuan. Kata berjalan merupakan sesuatu kegiatan yang dilakukan dengan cara bergerak meninggalkan suatu tempat ke tempat yang lain. Kata ini memperkonkret bahwa kita harus melakukan perubahan atau hijrah dari situasi terpuruk untuk bangkit menuju ke arah kemajuan dan kemandirian bangsa. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and share ya teman-teman. Thank you for watching. See ya.